Berangkat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat dari awal hingga akhir, hingga tugas-tugas kita selesai aman. Untuk tugas kemarin nggak ada masalah ya. Itu kalau nggak ada masalah kita bahas untuk tugas hari ini nih. Tugas hari ini kemarin kurang lebih saya udah dikit ngerjain. Jadi intinya itu yang tugas hari ini yang kita masukin dari agenda 1. Awalnya yang kita penerapan analisis isu, terus apa yang kita akan lakukan dijabarkan dalam kompetensi berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, humoris, terus L-nya loyal, adaptif, sama kolaboratif. Coba lihat dong Share dong. Kayak gitu. Pak. Siapa yang udah ngerjain? Ayo share screen. Belum ngerjain, belum ada gambaran Pak Gagas. Belum ada gambaran. Share. Ya. Masih belum ngerjain. Ini saya kemarin agak ngerubah jauh nih. Karena di LMS di tugasnya itu ada apa namanya? Formatnya. Gitu. Jadi saya agak ngerubah jauh, tapi sih intinya sama. Jadi ngerubah masukin dari yang kemarin ke format yang ada di dalam LMS. Kalau tugas nanti juga di PDF kayaknya Pak ya bentuknya. Kayaknya rata-rata di PDF semua deh, Bu. Iya. Kalau yang ini nggak ada keterangannya sih. Kalau kemarin ada, cuma saya buru-buru jadi lupa. Tuh, ini formatnya udah kayak gini. Ini tools yang dipilih, tugas dan fungsi. Kalau saya masukin dari ini nyari di Google nih, tugas rincian guru. Kalau udah ketemu tugas pokoknya, kira-kira teman-teman yang mau diambil apa, salah satu dari sini ditulis di poinnya. Itu masuk ke identifikasi, jadi dia langsung nih. Jadi kayak kalau misalnya di awal kan kita pakai pendahuluan segala macam. Kalau ini langsung di formatnya langsung. Kalau penasaran boleh cek aja di LMS-nya di tugas hari ini. Itu di bawah ada formatnya, ada contoh formatnya. Ngikut aja Pak. Langsung aja ya. Oke, siap. Ya, ngikut aja. Jadi yang ini saya langsung masukin yang APK kemarin nih. Ini yang udah saya ubah bahasanya. Dari yang kemarin dikoreksi sama Pak Olik. Masukin ke sini APKL, identifikasi masalah, masukin ke sini, fishbone segala macam, kriteria OSG, dampak masalah masih sama ya kayak kemarin. Tabel 6 analisa McNamara, udah ketemu poinnya. Di situ kegiatannya nih, udah ketemu poinnya masukin ke dalam kegiatan. Udah, setelah itu masukin di tahapan kegiatan nih. Gitu. Kalau saya gini menyampaikan ide gagasan ke kepala sekolah dan tukang sejawat, terus membuat ekskul sesuai dengan minat bakat, dan 3 melaksanakan. Setelah udah jadi tahapan kegiatannya, baru dimasukin ke dalam ini nih tahapan kegiatan dengan nilai-nilai PNS berakhlak. Gitu. Dan di sini ini dimasukin per kegiatan tahapan. Kegiatan tahapannya 3. Jadi ini kegiatan tahapan pertama, bagian orientasi pelayanannya seperti ini, berkomitmen. Bahasanya sama kayak kemarin tuh saya nyontek dari record yang Bu Panca Ningsih. Intinya awalnya tuh saya akan berkomitmen pada pelayanan. Kan intinya di kode etik ada di situ. Terus habis setelah titik melalui apa isinya. Di titik terakhir, tindakan ini yang akan saya lakukan merupakan sikap dari poin-poinnya tuh, kata kuncinya responsif kayak gitu. Ini di bawah yang akuntabel, integritas, kompeten, ininya learning agility sama kinerja terbaik.
kurang lebih kayak gitu. Untuk harmoni, loyal, adaptif, kolaboratif, masuk lagi ke agenda yang kedua yang tadi saya tulis. Sama pun begitu juga. Jadi saya isi atasnya kayak gitu, saya akan memberikan, saya akan membangun, pokoknya intinya saya akan dengan kode etik, terus bawahnya apa tadi namanya, kata kunci ya, gitu terus. Yang ketiga pun seperti itu. Yang terakhir di sini ada rekapitulasi internalisasi nilai-nilai PNS berakhlak. Jadi dari yang kita tulis di atas, dari responsivitas nih, kayak tadi, itu dari 3 agenda, itu berapa kali digunakan? Kalau saya 1, kualitas digunakan 2, gitu. Yang lain nggak ada, jadi sisanya 3. Kayak gitu. Ya, di sini akuntabel saya integritasnya 2, transparannya 2, dipakai 4. Di sini ada 3, ada 4 karena saya setiap poin itu kadang-kadang ada yang 1, ada yang 2. Jadi ada yang 1 kode etik yang saya masukin, ada juga 2 gitu. Jadi macam-macam. Ada yang 3, tapi minimal 3 kan 1 setiap itu kan ada 1. Gitu, dimasukin ke sini, kompeten juga sama seperti itu. Jumlahnya ditulis, harmonis ditulis, loyal ditulis, begitupun dengan adaptif dan kolaboratif. Setelahnya udah nggak ada lagi karena di format cuma seperti itu doang sih. Mungkin setelahnya itu masuk ke agenda ketiga tuh, yang Smart ASN sama satu lagi apa ya? Lupa saya, satu lagi. Itu apa sih? Aktualisasi. Terakhir itu yang aktualisasi itu ya, berrancangan itu ya. Iya kayaknya. Intonisi apa itu kan? Kalau saya kayak gini nih, gitu. Itu ya Pak, share ke grup lagi ya Pak. Kenapa? Share ke grup. Oke, siap. Berarti ini ya Pak, kan saya salah kemarin tuh. Kan suruh perbaikan, berarti pakai yang perbaikan aja ya Pak? Iya, saya juga gitu pakai yang perbaikan. Oh iya udah deh. Jadi takut ntar di ini lagi, di Iya, koreksi ntar lagi, baru-baru apa lagi sekalian ya. aja. Kalau saya gitu pakai yang perbaikan, tapi tadinya kan Pak Holik masih bolehin saya bahas ekskul kan, cuma bahasanya diganti. Jadi saya ganti bahasanya. Gitu. Teman-teman ada yang udah ngerjain? Yang mungkin bisa bisa koreksi saya kayak kemarin tuh. Misalnya saya udah setengah jalan bikin tentang video apa namanya? Video. Indra Safri, nggak taunya salah. Harus bikin lagi kan, minimal gitu. Yang penting kita ngerjainnya bener gitu, nggak salah. Gitu. Kalau saya sih kemarin gitu, karena udah selesai yang video, iseng ngerjain habis Jumatan. Mungkin yang lain ada yang mau share screen, yang udah ngerjain. Ini saya kirim di grup ya. Ya belum ngerjain nih. Saya baru dapat gambaran dari Pak Gas. Tadinya juga saya nggak ada gambaran, cuma nyontek di LMS-nya itu. Jadi dia ada formatnya. Cuma yang bikin saya heran, formatnya beda sama yang saya bikin. Jadi ya udah saya masukin lagi satu-satu tuh. Fishbone apa segala macem. Berarti itu yang tahapan kan tadi ada 3 ya? Bener nggak? Yang mana tuh Pak? Tahapan Kegiatan ya? ya, tahapan kegiatannya kan ada 3 ya. Tapi Tapi kalau nggak salah kemarin si ibunya ngomongnya lebih banyak lebih bagus, apa emang begitu ya? Gimana sih? nah itu. Ibunya kemarin ngomongnya pelan banget sih ya. Jadi bingung. Ini bukan sarannya ya, tapi apa? Saran yang Bu. Kemarin yang rekam siapa sih yang iniin?
cek di ininya aja Bu, di apa namanya, di laporan kegiatannya kan di situ ada linknya tuh. Oh iya ya. Bisa kan kadang-kadang dikirim. Oh, ada linknya ya. Oh iya. Ah, Iya, terus kan kalau nggak salah dia ngomong kegiatannya harus banyak apa segala macam. Karena itu yang lebih banyak lebih bagus katanya begitu. Kalau nggak salah dengar sampai ada yang 100 gitu ya. Iya, itu apa ya? 100 ya? 100 halaman. Kayaknya yang tadi kayak Pak Gagas itu misalnya berakhlak, yang diterapkan apa mungkin itu yang dibanyakinnya di situ kali ya, poin-poinnya itu ya. iya, tapi kalau misalnya kita nambahin satu kegiatan, nambah lagi Tambahin lagi 7 tujuh ya. Iya. ini, 7 apa namanya? Terus kalau sampai 100 banyak. Makanya. Terus ini kan hari Senin yang kayak yang di Pak Gagas kan kita presentasi satu-satu kan ya nanti. Iya Bu, sepertinya kayak gitu deh. Sama kayak agenda terakhir kan, kemarin agenda terakhir kayak gitu presentasi. Nanti hari Senin kan agenda terakhir juga tuh. Pertemuan terakhir di agenda 2, gitu, sebelum masuk ke agenda 3. Ini sama Presentasinya hari Senin atau hari Selasa? kayak hampir mirip PTK ya kita ini ya. Kayaknya iya deh. Mirip tapi cuman masuk nilai-nilai berakhlak gitu ya. Iya, betul. Terakhir Senin, Pak. Hari Selasa kita udah masuk ke agenda 3 tuh. Oh, berarti Senin tugasnya apa ya? Itu yang video. Sama presentasi? Iya, Iya. Senin tanggal 11. Iya, tugasnya cuma ngirim video refleksi umpan balik pembelajaran agenda 2. Nah, uploadnya di LMS. Nah, ini saya juga ini nih nanya lagi nih sama teman-teman nih. Di sini kan kemarin waktu di Zoom Bu Panca kan ngomongnya dikirim ya langsung. Tapi di LMS di sini di pengumpulan tugas di hari yang sama paling lambat jam 12 malam diupload di LMS gitu. Tadinya saya mau bikin yang grup yang sama Pak Holik itu Pak Holiknya dikeluarkan jadi dimasukin Bu Panca kayak gitu. Jadi kita nggak usah ribet-ribet bikin grup lagi. Tadinya saya mau kayak gitu, tapi pas ngelihat kayak gini ini kan tugasnya dikirimnya di LMS. Apa kita ngirim 2 kali, satu LMS satu dari grup itu kayaknya nggak mungkin juga deh kalau 2 kali. Yang video. Ya, yang video. Videonya linknya aja kali ya Pak? Nah, Bu? Linknya aja, link YouTube-nya gitu loh kitanya. Iya. Ngirimnya gitu. Iya, link YouTube-nya sama kayak biasa, naruh link YouTube di Word-nya dijadiin PDF gitu. Iya. Videonya tuh kita kayak ngomong. Videonya ngomong aja Bu Yuni. Oh. Di contohnya banyak tuh di itu. Iya, kayaknya udah ada yang share juga tuh. Gitu. Udah ada yang share juga kayaknya. Cuman ya itu Bu Pancanya nekenin kesannya Bu Panca itu seperti apa, kita belajar sama Bu Panca itu suruh masukin gitu. Bu Pancanya gimana memberikannya gitu, materi-materinya itu masukin. Terus di tulisannya itu yang video itu ada tutor, itu nama tutornya ditulis di video itu gitu. Tutornya siapa gitu. Oke deh. Ya, oke. Kalau ada lagi mau sharing? Ada lagi mau sharing? Bikinnya yang tugas itu dari YouTube aja, dari Zoom aja. Sendirian nih. Saya kemarin sempat kayak gitu nih, sendirian buat tugas sekolah. Jadi saya nge-record sendiri, saya share screen sendiri, jadi video. Nah, videonya itu udah jadi tuh. Jadi nggak usah ngedit-ngedit lagi. Kayak gitu. Kalau saya saran. Gimana? Gimana, jadi Pak? buka Zoom sendiri, Pak. Buka Zoom record sendiri tuh ya, Pak? Tanpa ngundang. Oh iya. Nah, terus nge-record, ya kan, baru kita ngomong tuh. Nanti mau jelasin ininya Bu Panca, misalnya Bu Panca seperti ini, ada tampilan di ini. Kita bekas screenshot dari data diri Bu Panca waktu Zoom. Mungkin kita bisa taruh di situ biar bantu baca juga. Jadi enak gitu. Jadi sambil kerekam, sambil ngerekam sendiri gitu. Dan itunya kan udah masuk ke laptop langsung.
kayak gitu. Oh iya. Tapi kalau itu salah, nggak bisa diedit. Iya betul. Mesti ulang lagi dari awal. Paling masukin di KineMaster ya. Setelah malah mau ngedit-ngedit ya dipotong-potongnya ya. Kenapa, Bu? Ya setelah dari record Zoom itu kita mau perbaiki ya dimasukin ke KineMaster tuh ya. Iya, kalau misalnya itu mau edit-edit. Mau edit-edit ya. Ya, terus kita belajar sama Bu Desi. Filmora. gelap. Ada 2 ahlinya di sini. Ahlinya ahli. Enggak lah, saya enggak, itu Bu Desi aja. Saya nggak bisa, bener. Saya juga sama nggak bisa. Bisa-bisain aja. Ada yang ngeditin itu. Nah, balik lagi nih tugas hari ini gimana nih? Ayo, ada yang mau sharing lagi nggak? Udah ngeliat itu belum di LMS-nya? Mau saya share screen dari LMS-nya nih? Coba Boleh. screen, Pak. Coba, Pak. Tugas sekarang tanggal berapa ya? 9. Nggak ada nih tadi. Nih, yang di ininya nih. Yang di LMS. Ini ininya apa aturannya, bawahnya langsung formatnya nih. Kayak gini. Jadi saya masukin yang kemarin tuh. Masukin satu, identifikasi masalah, dampaknya, gagasan, kegiatan, tahapan kegiatan. Nah, ini dari sini nih. Tahapan kegiatan ini pindahkan poin G yang dari sini nih. Jadi kalau kita tahapannya ada 6, misalnya ada 6 kayak gini nih. Berarti di sininya juga ada 6. Satu tahapan 7 poin. Gitu. 82 masuk lagi berikutnya kayak gitu. Yang di I-nya baru dimasukin kata kunci di sini, kesebutnya berapa kali, jumlahnya berapa, gitu, harmonis, loyal, adaptif. Jadi saya ngambilnya dari sini nih, dari LMS sendiri. Oke. Kemarin kan sebelumnya nggak ada formatnya kan. Pak Gagas, maksudnya kata kunci keluar itu maksudnya kata kunci dari misalkan adaptif, kita ngajar tuh adaptifnya keluar berapa kali gitu ya, Pak? Nilai-nilainya gitu. Nilai-nilainya yang kita sebutnya itu, Bu. Oh. Gitu. Kita misalnya satu apa ya, kayak Kolaboratif apa? kayak misalnya kolaboratif, misalnya kata kuncinya apa tadi? Kolaboratif apa aja ya? Bekerja sama, terus apa ya, membuka kesempatan bagi orang lain kayak gitu. Misalnya saya cuma satu nih, bekerja sama doang, ya udah berarti ketulisnya satu. Kecuali di situ saya tulisnya pada kegiatan ini saya ambil nilai kerjasama dan memberikan kesempatan pada orang lain, berarti disebutnya 2 gitu. Terserah diri sendiri sih kalau misalnya di contohnya sih. Gitu yang kemarin saya lihat dari Bu Panca. Berarti nanti nilainya juga harus dilampirkan ya, kalau misalkan 2 ambilnya gitu ya? Iya, dilampirkannya di sini, Bu. Kayak gitu. Kan kata kuncinya nih, kesebutnya berapa kali dalam berapa kegiatan. Enggak, maksudnya ketika kita diaktualisasi nanti nilai anak itu juga dimunculkan di situ ya? Oh, nggak ngerti ya? Saya kalau itu. Itu nanti ya, gitu. Nggak ngerti, karena kalau saya sih jatuhnya apa ya, saya kayak perubahan disiplin gitu. Iya. Karena memang sekolah saya itu disiplinnya luar biasa. Tingkat disiplinnya luar biasa. Jadi itu yang kayaknya
asik nih buat diambil. Iya, iya. Gitu. Kalau disiplin kan nggak bisa dari nilai, nggak bisa ngelihat dari. Kalau poin mungkin bisa lah. Tapi kalau nilai dari soal apa segala macam nggak ketemu. Kayak gitu loh. Ini saya stop ya. Ini ada kok di LMS-nya. Nih. Udah ada bayangan kah? Udah. Banyak. Nih biasanya kalau udah ada bayangan udah gregetan, udah pengen langsung Iya. kerjain. Takut keburu lupa, udah gregetan. Berarti kegiatannya yang lebih banyak. Nah, itu dia, Pak. Itu dia. Tapi yang diharapkan banyak. Yang diharapkan banyak. Cuma kalau kita banyak, makin lama lagi, gitu. Mau nanya Bapak Ibu, itu kegiatannya itu pas dimasukin yang di tabel-tabel itu semua nilainya berakhlaknya harus ada. Atau boleh misalnya cuma ada berorientasi pada pelayanan, terus misalnya akuntabel doang gitu. Apa harus semuanya ada dalam satu kegiatan itu? Kayaknya semua deh, Bu. Kalau yang tadi di LMS ada semua, Bu. Harus semua deh. Kemarin Bu Panca nerangin. Contohnya ada semua. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Jadi share Bu Nurul. Belum ngerjain. Oh, Terusnya Bu Nurul diam-diam udah ngedit. iya dia diam kelihatan Lagi memperhatikan Ya, Mah. layar. Lagi mikir. Nah, kelompok Kelihatan aja sibuk diam-diam ya? udah diedit sama Bu Nurul, udah selesai. Ya paling gitu aja dulu tuh yang punya saya di save. Terus itunya dihapus-hapusin nama apa segala macem. Iya. Biar nggak ribet. Kalau saya kan convert dulu dari PDF ke Word. Baru dikerjain satu-satu. Bu Sri Kayaknya nanti Rahayu kalau udah. buat Udah belum Bu Sri Rahayu? kayaknya kalau nanti buat aktualisasi harus pakai bukti angket kali ya Pak buat Udah apa? data-datanya. Iya. Kan data awal. Pak Nabil tadi kenapa? Bu Sri Rahayu udah selesai. Ayo dong sharing di sini. Ya, dapat bayangan dari Pak Gagas. Ya saya lagi rajin aja. Kalau lagi nggak rajin juga saya nanti ganti yang minta. Nah itu. Sekarang saya lagi nggak rajin. Iya. Lagi malesan. Kemarin saya banyak salahnya nyontek Pak Dadang udah kirim, saya kerjain gitu. Saya malesan ini. Milih judul Pak Dadang apa Pak Gagas sih? Berkali-kali Kenapa, Bu? judul itu film yang berkali-kali di grup tuh Pak Dadang. Saya juga. Saya ganti juga sekali. Ternyata bukan cerpen, bikin nyari lagi. Cari lagi. Bilangin lagi kurang semangat. Jadinya apa-apa buntu pikirannya. Udahlah sebisanya aja lah gitu. Gitu loh. Barangkali butuh alan-alan dulu nih. Besok Pak, mau libur Pak. Iya, besok. Butuh healing. Kata temen yang dulu pertama kali perdana latsar ya, kenapa yang umum tuh suruh latsar itu bukan perajab, karena ya buat agen perubahan gitu loh, untuk cara ngajar segala macam gitu, buat agen perubahan. Kalau saya nangkapnya ini kayak kita disuruh bikin sesuatu yang beda gitu. Iya beda. Sesuatu yang baru untuk sekolah yang sebenarnya sekolah belum punya gitu. Belum punya ya. Tapi sama lah. Aktualisasi intinya kan. Iya. Yang terjadi aktual. Kalau saya nanya sama yang dulu 2019 sudah pada lasar ya, dulu namanya perajab pasar lah. Sama ininya, nilai-nilai PNS, nilai-nilai ASN-nya tuh masuk semua di yang sekarang kita pengen bikin ini. Enggak, bukan. Kalau perajab itu bukan buat yang jalur umum, ada yang jalur lewat K2 segala macam itu, mereka nggak pakai kayak kita, nggak bikin aktualisasi.
Kalau yang umum tuh mulainya tahun 2010-an berapa gitu loh. Iya. Satu yang beda. Karena kalau jalur K2 segala macam itu kan usianya 35 ke atas ya. Ada yang 50 gitu. Jadi nggak bikin aktualisasi kayak kita gitu. Oh, saya terakhir Semua 2014. ya Latsar. 2014 yang K2. 2014 ya. Angkatan Iya. pertama Latsar ya. Iya, K2 itu 2000 kan dia ujian 2012. 12 ya. SK-nya 2014, 2 tahun dia. 2 tahun. Iya. Latsar itu 2015 ya, pertama kali ada Latsar ya. Latsar itu 2016-an lah. 2016-an ya. Yang jalur-jalur umum aja. Jalur umum. Jalur umum CAT gitu. CAT. Iya, pertama-tama CAT. Yuk, siapa lagi mau sharing? Kayaknya pada ngetik semua nih. Belum nih tangan masih di sini. Nah, ini saya ada yang dikoreksi nggak? Gitu, jangan mentang-mentang saya yang duluan. Ngikutin saya semua, ntar sekali. Gak ada, udah bagus dah. Gitu. Ayo, ada yang mau ngomong lagi nggak? Ada yang kali Bu Lutfi. Saya dikoreksi nggak gitu, maksudnya loh. Kalau saya jujur saya belum buat. Semalam habis dari terawih nggak kepegang. Bu Lutfi, ayo. Belum, Pak. Belum. Punya Mau nanya aja. Kemarin Ya. kan saya pas itu loh presentasi, itu kan saya tuh solusinya itu kan memberikan pelatihan ya. Nah, itu kan bukan tusi ya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, misal saya ganti bukan dari yang agenda 1 itu boleh nggak sih? Boleh. Saya kan, nggak boleh? Boleh. Saya juga boleh. 31 Bu, ganti semua. Saya ganti juga. Oh, iya, soalnya kan di situ yang di LMS yang hari ini ya, itu kan berasal dari agenda 1 gitu ya. Nah, itu artinya maksudnya boleh nggak kalau misal diganti gitu? Boleh. Kemarin kata Pak Holik sih boleh. Boleh ya? Kan punya saya jujur salah total itu loh. Boleh katanya. Iya, lebih mendingan salahnya kemarin daripada nanti pas aktualisasi. Cuma kan ini yang diperbaiki belum tahu bener atau enggaknya. Iya. Udah diganti nggak tahu gimana hasilnya. Intinya nanti pas sama coach sih. Yang kalau sama coach itu udah final gitu. Tapi kita ada bimbingan dulu kan. Kata teman saya ya gitu. Nah, berarti kira-kira kita sama coach itu agenda berapa? 4 ya? 4 ya? Karena itu nanti buat kita seminar itu kan harus ada kepala sekolah kita ya gitu. Nyambung dari agenda yang terakhir sama coach itu sama beliau juga, Bu Siti Mariam. Bu Siti Mariam. Coach itu jatuhnya kayak dosen pembimbing gitu ya? Iya, kayak pembimbing. Jadi kalau kita salah nanti dibenerin, walaupun dari awal salah nanti disitulah finalnya. Nah itu dia, itu dia. Finalnya nanti di situ karena itu yang buat nanti kita kayak nyusun skripsi gitu loh. Itu kan baru Tapi, rancangan ya nanti ya gitu. Tapi ada teman saya dari awal sampai bimbingan disetujui sama coach. Ketika rancangan aktualisasi oleh penguji disalahin semua, harus revisi semua dari nol. Dari nol. Alasannya itu nggak sesuai dengan nggak pas lah. Dia kan guru kelas, cuman yang dia angkat itu Pantusinya. iya, apa namanya, lebih cocokan itu buat ke bidang studi gitu. Berarti dari sekarang kita pilih-pilih ya. Iya. Oh, pengujinya bukan coach-nya berarti ya? Bukan, orang lain. Bukan ya? Mungkin mentor lain. Apa namanya? Yang saya takutin, Pak. Mentor lain. Itu juga yang sebenarnya saya takutin. Karena kemarin kan intinya Pak Walik ngomongnya sesuatu yang baru. Kalau saya kan angkat ekskul nih. Itu bukan sesuatu yang baru. Gitu. Itu juga yang saya takutin tuh kayak gitu tuh. Ya semoga aja penguji kita nggak ribet ya. Amin. Mudah-mudahan. Kalau dari jadi udah kayak mau bukan pendidikan, insya Allah nggak ribet.
Tapi kalau yang basicnya dari pendidikan, dia ngerti. Dia ngerti ya. Iya, paham. Oke, mau ujian skripsi ya, tesis lah ini masuknya berarti. Ya Pak Holik aja itu kan tadinya dari guru olahraga, jadi tahu banget ya. Pak Holik. Dia sebelum BPSDM itu dia guru olahraga kan ceritanya ya gitu. Belum ke Kan SPD itu, depannya SPD. Makanya SPDMM. paham banget yang Pak Gagas di ini. Nah itu yang khawatir gitu ya. Jadi pembimbing udah setuju dengan judul kita dari awal sampai akhir, pas pelaksanaan di pengujian itu dimentahin semua, suruh revisi. Bingung. Tapi akhirnya direvisi semua, Pak. Berhasil lolos. Ya akhirnya ya rekomendasinya direvisi. Terus diseminarin lagi nggak? Enggak, ntar pas pelaksanaan rancangannya. Sejauh ini hubungan nama kosnya ya udah yang seperti ada aja sekarang gitu. Ntar revisinya sebelah mananya gitu. Tapi emang dari judulnya nggak sesuai, katanya enggak. Apa sih judulnya? Itu yang saya angkat kemarin, e-book. Oh, itu dari beliau. Iya, cuman dijadikan iya, diangkat karena kan itu tematik. Kalau di podcast kan tematik, itu nggak sesuai. Gitu. Sesuainya gimana maksudnya? Oh, berarti harus tematik itu ya Pak Dadang ya? Ya kan kalau guru SD kan tematik. Oh, nggak boleh satu pelajaran nggak boleh ya? Saya ngambil matematika aja Pak kemarin. Saya ganti. Itu dia masalahnya juga, saya juga bingung. Gimana ya? Itu kan juga termasuk ya tugas guru kelas gitu kan, ada pelajaran matematika. Iya. Gitu. Apa harus tematik? Enggak di ini apa namanya disesuaikan e-book dengan tematik itu enggak sesuai. Kecuali e-book dengan bidang studi gitu kan. Kalau bidang studi kan dia mengerucut ya gitu ya. Mengerucut. Oh, kalau yang punya teman Bapak itu bikin e-booknya per bidang studi gitu ya? Per Iya, motor. jadi masih Nggak luas. berkaitan. Nah, jadi cakupannya luas, enggak terperinci gitu maksudnya. Sama pengujinya gitu. Jadi ya dimentahin. Oh iya. Saya mau nanya nih teman-teman, saya kan mau mengangkat media kartu angka. Ada yang sama nggak permainan kartu angka? Takutnya ada yang sama gitu. Enggak. Ibu judulnya apa? Ganti apa? Ganti, meningkatkan hasil belajar siswa melalui media permainan kartu angka. Berarti itu buat matematika ya? Apa angkanya dihilangin jadi nanti banyak itu ya? Apa ya kartunya kartu apa kan nanti ditanyain. Oh, kartu angka aja nggak apa-apa ya berarti ya? Ya nggak apa-apa sih, biar lebih spesifik kali. Kadang dapat berkah itu tadi teman yang nggak bisa kepake jadi buat padahal mantap. Berkah dia, Ustadz Kiai berkah ya. Tapi saya kolaborasiin ke e-book berbasis Android. Gitu. Jadi kita bikin aplikasi kayak di Google Play, Play Store. Nah, bikin aplikasi kecil yang ringan-ringan aja. Oh, Pak Dadang media pembelajaran ini berbasis Android, Pak? Iya, berbasis Android. Oh, itu Nah, kalau berbasis bisa Android bikin itu aplikasi. bikinnya pakai apa, Pak? Karena gampang kok bikin aplikasi. Pakai apa? Kalau dulu kan pakai ini bahasa coding ya. Kalau sekarang buka aja di YouTube banyak namanya webnya www.kolabar. Kodular bukan sih? Kodular ya kalau Kodular. Oh, gampang nggak sih Pak? Saya pengen bikin juga berbasis Android, cuma takutnya nggak ada waktu. Kalau punya bayi kan? Kodular ya? Kodular pakai aja itu. Gampang Pak? Ya gampang. Dia memang IT sebenarnya. Kenapa? Pak Dadang itu sebenarnya emang IT. Nggak ada basic IT. Jago ngoding Pak Dadang. IT dibalut dengan Ustadz ya Pak Nabil. Iya bener kan, mantap banget. Kalau ceramah dia pakai proyektor. Kalau ceramah dia pakai proyektor ya, keren. Gitu. Ada contohnya Pak? Aplikasinya lihat dong Pak. Saya juga sih belum bikin.
Belum bikin saya juga, cuman gambaran udah ada. Gitu. Ya sekalipun nggak bisa bikin banyak lah. Kita cari orang yang bisa bikin gitu, bahasa coding gitu, bikin aplikasi kecil lah, nggak terlalu rumit. Kalau hanya sebatas iBook mah, kecuali yang harus begini, yang ada tampilan segala macam itu agak rumit. Jadi kembali lagi ke tugas sekarang aja dah, pusing jadinya. Mau nanya, kalau misalnya medianya itu udah boom, udah inilah ya, udah terkenal, tapi mungkin itu baru di sekolah kita, itu boleh nggak? Itu dia. Nah itu Cari referensi juga kan di Google gitu. Nggak apa-apa. tapi perasaan teman-teman ngelihat contoh-contoh yang lain tuh banyak yang maksudnya kayak metodenya udah pasaran gitu ya, TGT gitu-gitu. Dan itu nggak apa-apa. Kemarin Pak Holik tuh kalau bisa yang terbaru gitu, kalau bisa gitu, yang belum pernah ada kalau bisa, tapi berarti kan kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ya udahlah gitu. Itu. Kalau saya penilaian saya kemarin saya ingat metode terbarukan. Metodenya yang terbaru, iya. Gitu. Makanya kemarin kan terakhir kamu pakai metode yang mana? Gitu. Makanya saya bilang kan Silawati pakai metode. kalau yang ditonjolkan metodenya minimal 3 apa 4 sih Fishbone itu? 4 ya? 4 kemarin ya? Punyanya Pak Gagas ada 3 itu? kemarin disaranin 4. Oh, saranin 4 ya? Saranin 4 karena takut penguji kan orangnya beda-beda nih. Terlebih dari basicnya pendidikan, dia lebih paham dengan permasalahan. Ditakutkan gitu. Apanya Pak yang 4 Pak? Fishbone-nya. Punya Pak Fishbone. Gagas lihat ini barusan 3 ini Fishbone-nya. Iya, saya 3. Kurang 1. Yang kalau bisa kayak ini, kayak apa namanya, APKM itu 4. Semuanya jadi 4 lah alternatifnya. Kayak dicontohin sama Pak Kholi kemarin kan cuma 3. Dia nyariin 4 gitu doang. Tambahin aja 1. Ya wes tak tambah-tambahin. Ya tambahin 1 gitu maksudnya. Ini wanti-wanti aja, takut ada penguji nanti. Oke, siap. Gitu. Apalagi yang basic pendidikan. Yang saya ubah bahasa sama nilai-nilainya nih. Saya nggak ada yang 5 lagi. Kemarin kan ada yang 5. Nah, sama saya juga kemarin 5. Ya kan kata Pak Abdul Khalik, ya minimal kalau itu yang 4 lah. Takut kita nanti ditanyain kan memang ini urgent banget gitu kan. Karena buktinya itu takutnya nggak kuat. Bu Fitri, halo. Ayo dong ngomong. Belum Pak, saya belum buat. Yang mau ngomong nih Bu Fitri Karena nih. saya kan ini Pak, tugas yang di agenda satunya saya ganti. Jadi saya belum buat untuk yang ini. Ya, coba aja kali ya. Yang udah kita bikin sekarang kita ajukan sampai ke tingkat pembimbingan. Seperti itu. Nanti selebihnya gimana pembimbing sih. Saya sih tapi ya kalau amit-amit memang harus ganti dari awal, udah Pusing punya jaga-jaga judul. Keren. Gitu. Tapi kayaknya saya coba pertahanan ini dulu. Kalau emang benar-benar udah nggak bisa, ya saya usahakan ganti judul. Gitu. Tapi itu dia udah punya plan serapnya ibaratnya. Biar nggak bingung-bingung banget. Yang jelas kan pengisiannya udah tahu, udah paham. Ya, alurnya kayak gitulah alurnya lah. Ya sudah, gimana nih? Udah 8:30. Satu lagi nih belum ngomong nih, Bu Nira. Gimana Bu Nira? Ayo Bu Nira, gimana? Belum Pak, saya belum apa-apa. Jadi makin bingung.
ganti judul nggak, Bu? Hmm? Ganti judul nggak yang buat tugas agenda 1? Kemarin saya literasinya kurang permainan. Pas lihat-lihat lagi kayaknya lebih cocok di kelas rendah. Sedangkan saya kelas tinggi. Ya itu kemarin terakhir sih sempat itu juga teman saya itu dia di kelas rendah. Menurut dia pas, cuman menurut penguji nggak pas. Nah itu, jadi kan harus benar-benar cocok gitu ya di kelas yang kita ambil. Suruh ganti nggak, Pak? Ya revisi. Jadi bingung sendiri. Tapi emang kadang-kadang di penguji itu macam-macam. Iya, penguji. Iya. Masalah dulu siapa pengujinya ya? Tapi dari pendidikan juga dia. Iya. MPD sih belakangnya. Apa? Pak Haryanto apa ya? Pengujinya. Iya, pengujinya. Memang udah ada namanya. Dulu teman saya. Biar bisa mengobrol, karena kalau jauh dari kalian. Kalau revisi udah sidang kan lumayan juga itu rombaknya. Kadang-kadang kita juga bingung ya cari sesuatu masalah yang terjadi terus kita terapkan nilai-nilai ASE-nya, lalu permasalahan itu kita cari solusi yang solusinya itu yang belum ada, itu dia bingung. Kalau saya lebih ke cari permasalahan yang solusinya udah dapat. Solusinya udah ada, masalahnya belum ada gitu. Kalau saya cenderungnya gitu, jadi saya tinggal ngisi ininya aja, formatnya aja. Jadi kurang lebihnya saya udah tahu nih penyakitnya pusing, saya udah tahu obat Ubodrek kan gitu. Jadi saya tinggal ngisi aja. Kalau saya cenderungnya kayak gitu. Itu dari skripsi saya pakai tuh kayak gitu, Pak. Jadi sama kayak nulis Arab ya, dari kanan ya ke kiri ya. Iya sih bener. Ya udah. Permasalahan kan, kalau ada permasalahan kan nyari solusinya itu ya. Yang susah kan nyari permasalahannya dulu ya. Ya. Iya sih. Pak Gagas nyari solusinya dulu berarti. Kalau saya bukan nyari solusinya dulu. Kalau saya nyarinya masalah yang kira-kira saya udah nemu solusinya. Tapi masalahnya nggak ada. Anggapnya gini. Aja masalahnya. Di SMA saya tinggi badannya kurang bagus gitu. Anak-anak SMA tapi tingginya kurang bagus. Saya kasih pelatihan ibaratnya sebelum jam pelajaran mulai saya suruh skipping 50 kali ibaratnya kayak gitu. Itu udah nemu permasalahan dan solusinya. Saya tinggal ngisi-ngisi gitu. Kalau saya itu kan hal baru juga tuh kayak gitu. Kalau jadi muridnya Pak Gagas enak nih, kita jadi tinggi nih. Tarikin melulu. Aduh. Jadi bagaimana langsung mau Langsung mau dikerjakan. Ini berarti yang punya saya koreksinya nggak ada ya. Cuma paling ditambah-tambahin jangan 3 doang. Mau koreksi Pak Gagas, kita juga masih bingung soalnya. Kalau masukkan Boro-boro ngoreksiin. fishbone-nya kurang 1. Punya Pak Gagas, fishbone-nya. Tuh ditambahin tuh. Tinggal nambahin 1. Iya, yang saya dapat paling gitu, saya tambah-tambahin fishbone sama yang lainnya. PKL apa segala macam. Tapi kalau kata kuncinya terbarukan mungkin memang optimalisasi ekstrakurikuler kayaknya mungkin gitu ya Pak. Masih bingung ya tanda tanya ya. Itu yang saya tanda tanyain itu, bukan bahasanya sih. Hal yang saya angkat itu bukan hal yang baru gitu. Iya. Masalahnya itu. Bukan yang terbaru. Pasti ntar saya juga tahu kalau itu saya angkat pasti dituntutnya hal yang kayak gitu sama. Ini yang barunya apa kan gitu. Udah Kayaknya sama. ya, Sebelumnya udah ada ekskul, cuma ya gitu. Memang ekskul di tempat saya itu bener-bener berhenti total, nggak ada yang ini lagi. Anggotanya aja nggak ada. Emang ya kita dalam berinovasi itu agak sulit.
Cuman kalau argumentasi kita bisa kuat gitu ya, itu gimana argumentasi? Jadi sesuatu yang sudah ada direparasi gitu, Ya itu barusan lagi, dipoles Modifikasi. lagi gitu. Ya dimodifikasi. Tinggal kuat-kuat argumentasi aja. Wes. Kayak kemarin kan saya dimentahin sama Pak Abdul Holik apa? Kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu kan sama aja Pak, kayak buku-buku biasa gitu. Intinya kan gitu. Bener kan? Iya, saya enggak. Terus jawaban saya apa? Beda pakai aplikasi kan gitu kan. Enggak, saya bilang, Pak, Bapak tahu sendiri kan jumlah jam pelajaran PAI itu di sekolah berapa lama dalam seminggu? Cuma 4 jam. Apakah mampu menyelesaikan isu itu? Sedangkan materi nggak hanya materi Quran doang, Pak. Gitu. Itu kan argumentasi kita. Itu bisa saya pakai lagi juga tuh Pak, bahasanya Pak. Ya. Jadi gimana kita menyelami ya bidang studi kita ya harus paham banget. Oke. Gimana teman-teman nih? Ini kerahan sekali ya. Untuk saya pikir aneh juga nih kegiatan sinkronus. Nggak ada asinkronus tapi ada kebalik ya. Nggak ada sinkronus tapi ada asinkronus. Tapi malah tercerah juga sih akhirnya. Kalau ngobrol kayak gini kayaknya lebih open minded deh. Iya, mumpung masih lama nih. Kan prediksi tanggal 9 Mei, 9, 10 sampai tanggal 12 Mei ya. Itu seminar rancangan aktualisasi ya, dari jauh-jauh hari kita udah siap gitu. Paling tidak mentalnya siap lah. Iya, kalau mentalnya siap dong kita. Benar. Nomor 1 ya Pak. Iya. Mentalnya siap, pikirannya positif ya Pak. Iya, mentalnya dulu siapin. Soalnya saya trauma juga skripsi, aman lancar di awal, di penguji ganti total salah. Karena pengujinya mintanya itu, tetapi itu akhirnya pembimbingnya malah mengikuti penguji. Kan jadinya agak trauma tadi dengar Pak Dadang bilang diganti tuh. Udah ngalamin soalnya. Dulu saya waktu sidang skripsi dilempar skripsi saya. Waduh. Lebih ekstrim. Lebih seru lagi. Argumentasi kuat. Tapi itu hal biasa lah. Menguji mental. Uji mental itu Iya biasa. kan mental ya tuh kata Pak Dadang harus siap mental. Emang suka ngejatuhin mental penguji itu. Terus pas skripsinya dilempar terus gimana tuh? Ditangkap. Ya nggak apa-apa, biarin aja Pak dilempar seharusnya. Tapi argumentasi saya kuat. Gitu. Pak Dadang, kenapa bisa dilempar? Kata dia, kan saya ngangkat isu kesejahteraan guru ya. Saya ngangkat itu gitu isunya. Nggak sesuai. Dia bilang nggak sesuai sama jurusan saya. Tentang PAI kan. Terus dilempar. Iya, itu nggak sesuai kamu. Belum jadi guru. Iya dong. Iya kan isunya kan apa? Gaji guru kecil kan? Iya. Ya udah saya Jahat angkat. kali Bapak jadi dilempar. Lama ini banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement. Aku dulu lagi membuat tuh. Bocor kan? Lagi nyari-nyari media pembelajaran Pak di YouTube. Udah selesai aja nanti. Itu untuk seminar rancangan itu gimana Pak? Di Zoom juga atau bagaimana? Di Zoom, Di Zoom. juga. Di Zoom. Kelompok. Nanti ada mentor individu. kita, ada penguji, ada hostnya. Tuh. Biasanya yang berapa? Mentor apa coach? Mentor sekolah. Mentor berarti kepala sekolah. Kepala sekolah kita. Pak Dadang. Kalau nggak salah, nanti kita juga diminta persetujuan dari mentor tentang judul yang kita angkat gitu. Sorry coach. Oh gitu. Sebelum diseminarkan gitu Pak. Iya, kayaknya di agenda 3 kayaknya.
Jadi kalau mentor itu di belakang kita tuh mendukung gitu loh. Mendukung. Mentor itu mendukung. Soalnya kadang-kadang kalau beda jurusan apa itu ngambilnya takutnya yang kontra ya. Iya. Ntar menilai kepala sekolah lagi. Itu dia masalahnya, lebih baik ya metode Sesuai gitu. tupoksi aja ya. Tupoksi yang aman. Oh, Sebenarnya saya kan- masalah di sekolah banyak kan, nggak hanya metode aja. Tapi 9 Mei masih suasana habis lebaran kayaknya Pak. Siapa nih? Ya, mudah-mudahan aja. Berarti tanggal 30 sampai 8 itu kita nggak ini ya, nggak masuk kan ya? Kan ya libur lah. Libur ya. Iya libur. Ya itu kita punya napas lah buat ngerancang. Iya. Nah, Jadi itu sebelum lebaran tanggal itu. Sekarang nggak punya napas. Kadang itu lebaran itu. Makanya sebelum tanggal 9 kirim parcel ke Gratifikasi. Kasih itu. Putri Wahyuni. Ya kan ngucapin lebaran, Bu. Oh, jangan, nggak boleh gratifikasi. Wah, udah dicap Boleh. mulai. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Jangan. Ngasihnya Tidak menerima amplop dan segalanya kecuali isinya gitu. Enggak, ngasihnya sebagai tetangga Pak, bukan sebagai pemberi dan ini. Oh iya. Sebagai tetangga. Tetangga jauh. Sebagai saudara seiman gitu. Iya, bisa itu juga. Pokoknya tanggal pas kita masuk lagi masih mohon maaf lahir dan batin Pak. Ya, masih ada napas lah, tenang aja. Berarti praktikalnya kita kelompoknya ini juga kali ya. Kan teman saya ganti-ganti. Mungkin di tahap ke agenda 3 kali ya. Kali ya, Bu. Tapi kita ini nggak ganti-ganti ya. Iya, kita agenda dulu nggak ganti ini. Alhamdulillah, udah Agenda ganti alhamdulillah. katanya. Tiap agenda ganti. Di angkatan lain setiap agenda ganti. Teman saya yang 118 itu. Yang ganti subtelnya apa kelompoknya? Tetap gitu. Ganti lagi gitu. Nanya gitu. Mungkin ribet kali ya. Iya. Akhirnya sekarang enggak gitu. Iya mau nanya, itu yang sama ini udah pada dinilai belum ya? Apa statusnya masih dalam proses? Belum. Baru yang hari kedua doang. Hari kedua ya. Berarti ini kerjanya banyak itu. Iya kan bukan cuma angkatan 137 doang. Beliau juga jadi tutor yang lain di angkatan lain. Yang penting dikirim-kirimin ya tugasnya. Sebisanya aja lah. Iya nggak ada. Bocah. Siapa? Anak apa Nabil? Nih anaknya nih ngomong nih. Oh. Dede, udah sahur Dede. Oh. Dedenya udah sahur belum katanya tuh. Udah. Udah puasa. Baru 3 tahun. Oh lah, wes nih kelompok 3 udah close nih. Kita mau close apa enggak nih? Ya kelompok 3 Pak udah close tadi. Ya, udah ditinggal sama anggotanya. Biar langsung ngegas. Berarti tugasnya bentuknya PDF ya Pak? Ya, semua tugas sepertinya dijadikan PDF. Gitu. Kalau lepas dari PDF kita. Oke deh. Jadi gimana? Cukup ya? Ini saya stop dulu ya. Pak Gagas stop dulu ya. Iya, boleh yuk kita stop yuk. Kita stop dulu. Udah. Nah, pakai kacamata. Tutup dulu ya. Ambil kacamatanya. Ayo pakai kacamata.